Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Wawan selaku dosen pembimbing Metopen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, kelompok 5, yang berjudul penyempelan dan jenisnya serta data dan teknik pengumpulan data. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Maulana Yusuf, NPM 0046, ada Togar Beni Situmorang, NPM 0057, ada Nur Yuniati, NPM 0062, dan ada saya sendiri, Farid Nur Kairawan, NPM 0065, dan ada Fatatun Malheti, NPM 0074, dan Hardian Saputra, NPM 0088. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sampel. Definisi sampel adalah meneliti seluruh elemen populasi disebut dengan sensus, atau meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi disebut dengan penelitian atau sampel. Peneliti secara teknis umumnya mengalami kesulitan untuk melakukan sensus jika jumlah elemen populasinya relatif banyak, bahkan sulit dihitung. Kendala yang dihadapi peneliti umumnya masalah keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga yang tersedia. Peneliti karena alasan praktis dapat meneliti sebagian dari elemen-elemen populasi sebagai sampel anggota disebut dengan subjek atau subjek. Di sini ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa dengan menyelesaikan bagian dari elemen-elemen atau populasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya ada fungsi sampel. Sampel dalam penelitian adalah sebagian kecil dari populasi yang digunakan untuk mewakili keseluruhan populasi. Fungsi sampel yang pertama yaitu ada efisiensi, atau penggunaan sampel bisa menyingkatkan waktu penelitian dalam melakukan penelitian. Yang kedua ada praktis, yaitu sampel sangat praktis digunakan karena tidak memerlukan banyak alat. Yang ketiga ada sebagian pengendalian variabel penelitian. Dengan menggunakan sampel, peneliti dapat melakukan penelitian secara lebih efisien dan praktis daripada jika mereka harus mengumpulkan data dari seluruh populasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan sampel probabilitas dan pengambilan sampel non probabilitas. Yang pertama sampel probabilitas. Yang pertama ada sampel random sederhana. Metode ini melibatkan pemilihan sampel secara acak dari populasi yang diinginkan, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih bagian sampel. Yang kedua ada sampel sistematis. Metode ini peneliti memilih sistem item dari populasi dengan interval sistematis. Yang ketiga ada sampel stratifikasi. Metode ini melibatkan pembagian populasi menjadi beberapa subpopulasi strata berdasarkan karakteristik tertentu. Yang ketiga ada sampel cluster. Metode ini populasi dibagi menjadi kelompok cluster yang lebih besar, kemudian cluster dipilih secara acak untuk dijadikan sampel. Yang kelima ada sampel darah multitahap. Metode ini memiliki beberapa tahap pengambilan sampel. Yang selanjutnya ada pengambilan sampel non probabilitas. Yang pertama ada confidence sampling. Metode ini melibatkan pemilihan sampel yang berdasarkan ketersediaan dan kemudahan akses. Yang kedua ada judgment sampling. Metode ini sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan penilaian subjektif dari peneliti. Yang ketiga ada quota sampling. Metode ini mirip dengan stratified sampling, tetapi perbedaan terletak pada cara pemilihan sampel. Materi selanjutnya adalah definisi data. Data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang diperoleh data berasal dari sumber primer dan sekunder. Yang pertama ada data primer, yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada atau sudah terpercaya. Selanjutnya yaitu jenis data. Berdasarkan jenis data yang diteliti, penelitian dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bagian, yaitu penelitian opini, penelitian empiris, dan penelitian arsip. Jenis data penelitian berkaitan dengan sumber data dan pemilihan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian. Data penelitian dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama data subjek. Data subjek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek
subjek penelitian atau bisa disebut juga sebagai responden. Data subjek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok. Data subjek selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan atau respon yang diberikan, yaitu lisan, tertulis, dan ekspresi. Yang selanjutnya yaitu data fisik atau physical data, yaitu jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik antara lain dalam bentuk bangunan atau bagian dari bangunan, pakaian, dan buku dan senjata. Data fisik merupakan benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu. Data fisik dalam penelitian dikumpulkan melalui metode observasi. Yang terakhir yaitu data dokumenter. Data dokumenter adalah jenis data penelitian antara lain berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter dalam penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis data kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan konten analisis. Data dokumenter yang dihasilkan melalui konten analisis antara lain berupa kategori isi, telaah dokumen, pemberian kode berdasarkan karakteristik kejadian atau transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kerja saya. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama, metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. 3 teknik pengumpulan data dalam metode survei yaitu wawancara atau interview, wawancara tatap muka, wawancara via telepon. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Yang kedua, metode kuesioner. Teknik ini memberikan tanggung jawab pada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Kuesioner dapat didistribusikan dengan berbagai cara, yaitu dengan 2 cara, kuesioner secara personal dan kuesioner lewat pos. Yang ketiga yaitu metode observasi. Proses pencatatan pola perilaku subjek atau orang, objek atau benda atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Tipe observasi dibagi menjadi 3, yaitu observasi langsung, observasi terhadap perilaku, dan lingkungan sosial. Teknik observasi, participation methods, non-participant observation, context analysis, dan yang terakhir observasi mekanik. Mungkin berikut yang bisa kelompok kami sampaikan. Bila ada kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.